Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami dari kelompok 1 akan membawakan sedikit materi tentang bab 1, yaitu memahami komunikasi bisnis. Perkenalkan, nama saya Khalidul Ahmad Raditri dengan NPM 079. Lalu saya tidak sendiri, saya ada teman-teman saya. Yang pertama ada Gaby Natalia dengan NPM 043. Yang kedua ada Ulif Atiyah dengan NPM 052. Yang ketiga ada Bernadetta Regina dengan NPM 064. Selanjutnya ada Naufal Akila Zaki dengan NPM 071. Ada Zahrul Fitriansyah dengan NPM 080. Ada Zakaria Vito Trinova dengan NPM 089. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tidak dapat dilepaskan dari aktivitas dunia komunikasi, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Sebelum berangkat kerja atau melakukan hal yang lainnya, berbagai kegiatan komunikasi mereka lakukan, seperti halnya mendengarkan radio atau musik dalam format CD atau DVD, menonton berbagai acara televisi, membaca koran dan majalah, atau bercengkrama dengan anggota keluarga. Kegiatan komunikasi yang dilakukan dapat menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, baik dalam media komunikasi non-elektronik atau konvensional, maupun media komunikasi elektronik. Nah, di dalam dunia bisnis yang berskala kecil hingga besar ini tidak dapat terlepas dari kegiatan komunikasi. Oleh karena itu, bagi mereka komunikasi merupakan faktor yang sangat penting demi pencapaian tujuan suatu organisasi. Mereka dapat menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, baik yang konvensional maupun yang elektronik, sebagai sarana penyampaian pesan-pesan bisnis. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi bisnis dilakukan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Tabel berikut menunjukkan beberapa perbedaan antar komunikasi antar pribadi dan komunikasi bisnis. B. Bentuk dasar komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis ada dua, yakni komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun lisan. Bentuk komunikasi verbal ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik. Contoh komunikasi verbal: 1. Membuat dan mengirim surat pengantar barang ke suatu perusahaan. 2. Berdiskusi dalam suatu kerja tim. 3. Melakukan wawancara kerja dengan para pelamar kerja di suatu perusahaan. Bentuk komunikasi verbal yang digunakan dalam dunia bisnis. A. Berbicara dan menulis. Komunikasi lisan relatif lebih mudah, praktis, dan cepat dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis. Bukan berarti bahwa komunikasi secara tertulis tidak penting, mengingat tidak semua hal bisa disampaikan secara lisan. Adapun bentuk-bentuk komunikasi tertulis dalam dunia bisnis, misalnya macam-macam surat bisnis, memo, dan laporan. B. Mendengar dan membaca. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi dua arah. Orang-orang yang terlibat dalam dunia bisnis cenderung lebih suka memperoleh atau mendapatkan informasi daripada menyampaikan informasi. Untuk itu, mereka memerlukan keterampilan mendengarkan dan membaca yang baik. 2. Komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis adalah komunikasi nonverbal dengan menggunakan gerak-gerakan tubuh, bahasa tubuh. Bentuk komunikasi nonverbal memiliki sifat yang kurang terstruktur dan bersifat spontan. Contoh komunikasi nonverbal: 1. Menggertakkan gigi untuk menunjukkan kemarahan. 2. Mengerutkan dahi untuk menunjukkan sedang berpikir keras. 3. Gambar pria atau wanita yang dipasang di pintu masuk toilet untuk menunjukkan kamar sesuai dengan jenis kelaminnya. A. Pentingnya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal memiliki pengaruh yang lebih besar daripada komunikasi verbal. Isyarat-isyarat komunikasi nonverbal sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan penyampaian perasaan dan emosi seseorang. B. Tujuan komunikasi nonverbal. Menurut Thiel dan Wolff dalam Excellence in Business Communication, komunikasi nonverbal mempunyai 6 tujuan. Oke.
Proses komunikasi. Sesuatu yang dapat Anda nikmati saat ini seperti buku yang Anda baca, compact disc dengan lagu-lagu nostalgia, acara-acara televisi yang beraneka ragam, dan sejenisnya tidaklah muncul begitu saja. Tetapi, melalui suatu proses yang cukup panjang, sama halnya dengan komunikasi yang memerlukan adanya proses tersebut. Sebagaimana orang yang membaca, menulis, mendengarkan, atau berbicara, kegiatan komunikasi yang berlakukan memiliki lebih dari satu cara. Menurut Booth dan Thiel dalam buku Business Communication Today 6A, proses komunikasi terdiri atas 6 tahap, yaitu yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Sebelum menyampaikan pesan, pengirim harus menyiapkan ide atau gagasan yang akan disampaikan kepada pihak lain atau audiens. Ide dapat diperoleh dari berbagai sumber, karena informasi dapat diperoleh dari mana saja. Dan dikarenakan masing-masing orang memiliki persepsi yang berbeda, bisa saja ide yang akan disampaikan mungkin akan berbeda dengan pemikiran orang lain. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi pesan. Dalam proses komunikasi, tidak semua ide dapat diterima atau dimengerti dengan sempurna. Agar pesan dapat diterima dan dimengerti secara sempurna, pengirim pesan harus dapat memperhatikan beberapa hal, yaitu subjek, maksud, audiens, gaya personal, dan latar belakang budaya. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan terkadang relatif pendek, tetapi ada juga yang cukup panjang. Panjang pendeknya saluran komunikasi yang digunakan akan memengaruhi efektivitas penyampaian pesan. Apabila menyampaikan pesan yang panjang dan kompleks secara lisan, maka pesan-pesan tersebut bisa saja terdistorsi atau bahkan bertentangan dengan pesan aslinya. Proses komunikasi yang selanjutnya adalah keempat, menerima pesan. Komunikasi antar seseorang dapat terjadi apabila si penerima menerima pesan dari si pengirim. Jika seseorang menyampaikan pidato di depan umum, maka para pendengar yang sebagai audiens harus dapat mendengar pesan yang disampaikan. Yang kelima, ada penerima menafsirkan pesan. Tahap berikutnya adalah bagaimana sang penerima menafsirkan pesan yang dikirimkan oleh sang komunikator. Suatu pesan yang dikirim harus mudah dimengerti atau dipahami. Selanjutnya, suatu pesan baru dapat ditafsirkan secara benar apabila penerima telah memahami isi pesan tersebut. Yang keenam, ada penerima memberi tanggapan dan umpan balik ke pengirim. Umpan balik atau feedback penghubung akhir dalam suatu rantai komunikasi. Umpan balik adalah tanggapan yang dimiliki dan disampaikan oleh si penerima. Komunikan dapat memberi tanggapan dengan cara tertentu dan memberi sinyal terhadap pengirim pesan. Sinyal yang diberikan dapat beraneka macam. Bisa saja berupa senyuman, tertawa, sikap murung, cemberut, dan lain-lain. Di samping itu, adanya umpan balik akan dapat menunjukkan adanya faktor-faktor penghambat komunikasi. Misalnya perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran, kata-kata, dan reaksi. Selanjutnya adalah munculnya kesalahpaham komunikasi. Ada kecenderungan beberapa pesan yang tidak dapat dipahami oleh penerima pesan. Hal ini disebabkan adanya faktor penghambat komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Ada 4 faktor. Yang pertama adalah masalah dalam mengembangkan pesan, masalah dalam menyampaikan pesan, masalah dalam menerima pesan, dan masalah dalam menafsirkan pesan. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu yang ke-1, masalah dalam mengembangkan pesan. Sumber masalah yang potensial dalam mengembangkan suatu pesan adalah memformulasikan suatu pesan. Antara lain munculnya keraguan tentang isi pesan, kurang terbiasa dengan situasi yang ada atau masih asing dengan audiens. Adanya pertentangan emosional atau kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Yang kedua adalah masalah dalam menyampaikan pesan. Komunikasi juga dapat terganggu karena munculnya masalah penyampaian pesan dari pengirim ke penerima. Masalah pertama adalah masalah fisik. Misalnya, kesalahan dalam sambungan kabel sound system, kualitas suara sound system yang kurang baik, lampu tiba-tiba padam, audiens terhalang pilar atau tiang bangunan, salinan surat tidak terbaca. Meskipun itu masalah sepele, gangguan-gangguan tersebut dapat menghalangi atau mengganggu suatu pesan. Jika sedang menyampaikan suatu presentasi makalah atau kertas kerja, gunakanlah peralatan-peralatan terbaik agar hal tersebut tidak dapat terjadi. Yang ketiga adalah masalah dalam menerima pesan. Masalah yang muncul dalam penerimaan suatu pesan antara lain adanya persaingan
antara penglihatan dengan suara, kursi tidak nyaman, lampu kurang terang, dan kondisi lain yang dapat mengganggu konsentrasi penerima. Dalam beberapa kasus, gangguan atau masalah penerimaan pesan dapat muncul berkait dengan kesehatan si penerima pesan. Misal, pendengaran kurang baik, penglihatan mulai kabur, atau bahkan sakit kepala. Meskipun tidak menghambat jalur secara menyeluruh, tapi dalam mengurangi kesempurnaan penerima pesan, dan juga si penerima pesan kurang konsentrasi. Yang keempat adalah masalah dalam menafsirkan pesan. Masalah terbesar terletak pada mata rantai terakhir saat suatu pesan ditafsirkan oleh penerima pesan. Di sini ada dua perbedaan, yaitu yang pertama perbedaan latar belakang. Bila pengalaman hidup penerima secara mendasar berbeda dengan pengirim pesan, komunikasi ini akan menjadi sulit. Perbedaannya yaitu usia, pendidikan, jenis kelamin, dan lainnya nantinya dapat mempersulit atau paling tidak mengganggu proses komunikasi. Secara umum, kemampuan untuk menyerap informasi ini bergantung pada pengalaman masa lalu dan berlangsung secara lama. Oleh karena itu, jika seseorang berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki pengalaman dan harapan yang cocok, apa yang ia katakan otomatis cocok dengan kerangka berpikir orang lain tersebut. Bila memiliki latar belakang yang berbeda, apa yang mungkin akan ditafsirkan dari sudut pandang yang berbeda juga. Nah, yang kedua yaitu perbedaan penafsiran kata. Masalah dalam memahami pesan sebenarnya terletak pada bahasa yang menggunakan kata-kata sebagai simbol untuk menggambarkan suatu kenyataan. Karena latar belakang yang berbeda, baik itu asal-usul daerah, budaya, pendidikan, usia, maupun yang lain-lain. Contohnya, roti. Ada yang berpikiran roti ini roti gulung, roti kering, dan lain-lain. Ada juga yang akan memahami tentang rasa, apakah itu manis, tawar, dan asin. Baik, untuk selanjutnya bagaimana memperbaiki komunikasi. Jadi untuk melakukan komunikasi yang efektif diperlukan beberapa persyaratan, antara lain persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian, dan kecocokan atau keserasian. Yang pertama, persepsi. Jadi komunikator harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan yang akan disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Jika prediksinya tepat, audiens akan membaca dan menerima tanggapan dengan benar. Selanjutnya, ketepatan. Agar komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran, maka seseorang perlu mengekspresikan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam kerangka berpikir mereka. Lalu, kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa para audiensnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Selain itu, komunikator harus mempunyai keyakinan bahwa inti pesan yang akan disampaikan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pengendalian. Di dalam berkomunikasi, audiens akan melontarkan reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang akan disampaikan, seperti tertawa, menangis, mengubah pikiran, dan lain-lain. Jadi, reaksi audiens bergantung pada berhasil atau tidaknya komunikator mengendalikan audiens saat berkomunikasi. Dan yang terakhir, keharmonisan. Jadi, komunikator yang baik selalu dapat menjaga hubungan yang baik dengan audiens, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Komunikasi yang efektif dapat mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dengan memperhatikan yang pertama, membuat suatu pesan dengan lebih berhati-hati. Yang kedua, meminimalkan gangguan dalam proses berkomunikasi. Dan yang terakhir, mempermudah upaya umpan balik antara si pengirim dan si penerima pesan. Sekian yang dapat kami berikan untuk materi hari ini. Setelah ini, jika ada pertanyaan, silahkan langsung di WA Grup Komunikasi Bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.